Kan udah tahu mau Oke. resesi nih, masa lu mau naikin harga sih? Dia Kayak malah gitu. turunin gitu ya. Iya nggak turunin juga, cuman yang make sense aja Diikutin gitu loh. aja, diikutin. Diikutin Oke, aja, diikutin fluktuasi ya, zamannya aja. betul. Kalau misalkan ini mau resesi berarti lo harus fit in sama keadaan itu. Betul. Kalau enggak ya itu pasti Ke jalan segar. sama Iyalah. sekali, benar. Makanya tahun 2020 kan udah pandemi kan. Iya. Gue dapat kabar tuh fundraisingnya nggak jalan lah. Terus funding nggak masuk. Oke. Terus udah gitu gue dapat kabar dari teman-teman gue ini bakal ada layoff. Ya itu kan lagi banyak banget kan. Iya Lagi sih, banyak layoff waktu massive itu. gitu ya. Iya. Halo, kembali lagi di Kibi. Key Business to Everyone. Yeay. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu nih. Namanya Mei. Mei. Hai. Halo Mei. Halo Mei. Hai. Oke, pertamanya mungkin kita tanya dulu kali ya. Saat ini Mei tuh kesibukannya lagi sibuk apa aja Mei? Anyway, first of all thank you for having me buat Yohan sama Faki. Kok gue lupa nama lo sih? Ya, namaku Faki. Faki. Ya. Kenalin nama gue Mei. Ini buat pendengar Key Creation. Nama gue Mei. Terus kesibukan gue sekarang itu gue kebetulan lagi ngurusin small business. Itu di ada beberapa field. Yang pertama properti, yang kedua gue juga ada laundry. Terus gue ada usaha minuman manis gitu. Cuma sekarang lagi ongoing ada 2. Itu di properti sama jasa laundry gitu. Udah lama itu? Kurang lebih 2 tahun 3 tahunan sih. Kalau misalkan properti itu gue cukup lama, kayak di 3 tahunan. Enggak. Pandemi itu 2020 ya? 2020. Iya, 2020 Nah, awal. Iya, Maret. 2020 awal ya 2 tahun. Kalau laundry gue kurang lebih 1,5 tahun deh. Oh, Gitu. Jadi sebenarnya baru banget ini. ya, jadi buka bisnisnya itu malah pas pandemi ya? Iya. wah. Karena ada, menurut gue ada insiden tapi in a good way gitu loh. Ada opportunity-nya lah Iya, ya. opportunity-nya. Gimana tuh ceritanya buat buat bisnis pada saat COVID, terus juga langsung buat 2 bisnis sekaligus berarti ya? Iya. Gimana tuh ceritanya tuh? Gini, dari awal kan sebenarnya gue emang ini gue cerita background-nya dulu nih. Iya, background-nya boleh. dulu. Ini background-nya gue itu kebetulan pernah kerja di startup. Perusahaan startup. Perusahaan startupnya emang tadinya ini bergerak di bidang property management. Gue tuh sebenarnya sama sekali nggak tahu yang namanya properti itu kayak gimana sih, gue nggak tahu sama sekali. Terus udah gitu gue kalau nggak salah tuh kurang lebih 6 bulan doang kerja di situ kan. Tiba-tiba pandemi. Long story short, nih perusahaan mau collapse. Gitu. Long story short, nih perusahaan mau collapse nih. Di tahun 2020 Tahun 2020. Gue kalau salah masuknya itu 2019. Tahun 2020 kan udah pandemi kan. Iya. Gue dapat kabar tuh fundraisingnya nggak jalan lah. Terus funding nggak masuk. Terus udah gitu gue dapat kabar dari teman-teman gue ini bakal ada layoff. Ya itu kan lagi banyak banget kan. Iya Lagi sih, banyak layoff waktu massive itu. gitu ya. Iya. Terus yang kayak tiba-tiba teman gue bilang, Mei, ini kayak kita harus bikin bisnis deh. Kita nggak bisa nih, karena kan lagi banyak banget startup yang bener-bener layoff pegawainya kan, employee-nya kan lagi banyak banget. Nah gue mikir kayak apa nih yang mau gue kerjain? Gue juga udah malas banget sebenarnya buat apply kerjaan, jujur aja. Terus akhirnya gue ngajak teman-teman gue buat yang menurut gue yang masih satu visi dan satu misi sama gue nih, buat buka bisnis bareng, yaitu properti ini, Love Space Property namanya. Gitu. Namanya Love Space Property. Love Space Property. Oke. Gitu. Boleh tuh dilihat nanti IG-nya. Ya boleh. Boleh dong. Sama kalau laundry-nya sendiri gimana? Kalau laundry ini sebenarnya gue satu line sih. Reasonnya sama nih sebenarnya nih. Karena gue kebetulan udah nyemplung di properti, gue kenal lah sama beberapa owner apartemen. Akhirnya gue kenal sama salah satu manajemen apartemen di Kuningan gitu kan. Terus dia kayak mempercayakan gue gitu loh, kayak
gue di satu lahan nih, Oke. lu mau buka apa nih kalau misalkan gue ada lahan ini, lu ada ide apa? Iya, Terus iya. gue cek kan, gue survei, gue lihat-lihat, kayaknya ini, setelah gue lihat kayaknya di sini kurang deh untuk laundry. Oke. Padahal gue sama sekali tuh nggak tahu Nggak ngerti sebenarnya laundry bisnis awalnya. modelnya laundry itu kayak gimana. Gue nggak pernah sama sekali yang namanya, gue malah nge-laundry jarang, Oke. serius. Tapi gue Iya. kayak out of nowhere tiba-tiba kepikiran laundry aja gitu loh. Terus gue akhirnya, karena dia juga nggak ada basicnya untuk laundry, gue benar belajar yang cek YouTube, browsing, cari edukasi kayak gitu-gitu. Oke. Akhirnya gue kayak udah tahu itu, gue Iya. bilang ke dia, kenapa kita nggak buka bisnis laundry di sini. Hmm. Terus akhirnya ya udah buka bisnis Buka laundry laundry aja. di sana. Iya. Jadi lo belajar bisnis modelnya semua Bisnis dari modelnya awal. dari awal, from E to Z banget gue belajar. Malah gue pernah nyetrika sendiri, percaya nggak lo? Iya. Sumpah gue pernah nyetrika sendiri. Jadi dicobain sendiri dulu Dicobain, Iya. gue bener-bener from E to Z karena gue pengen bener-bener nyemplung di situ. baru. Jadi gue bener tahu gimana caranya, bisnis modelnya, terus gimana manajemennya, gimana developnya. Akhirnya gue pengen ini bener growing banget gitu loh. Gue nggak mau cuman gitu doang. Akhirnya gue Iya bener-bener sih. belajar masuk ke akar-akarnya banget. Tapi emang bagusnya kayak gitu sih ya. Jadi Iya. nggak mungkin kita juga nggak Tahu, akan iya. tahu. Kita nggak mungkin dibegoin sama Nggak- pegawai iya, juga. nggak mungkin dibegoin. Lo tahu Betul. lah ini berapa lama sih ngerjainnya. Iya. Terus kayak Celahnya juga Celahnya tahu gimana, gimana. Benar banget sih. bagus sih ya. Emang kayaknya emang buat yang punya bisnis baru enaknya Iya, kayak gitu. enak Beneran kayak terjun. gitu. Terjun Bener-bener. sendiri ini lapangan dari awal. Oke. Terus ada lagi sih. Sekarang balik ke properti nih. Sebenarnya kayak gue kepo sih, gimana sih menurut lo kayak prospek bisnis properti in the future, apalagi kayak sekarang tuh kan ya isunya akan ada resesi kan. Apakah Iya. buat kita kayak masih oke nggak nih kalau Yep. misalnya kayak mau investasi dalam properti atau punya bisnis di properti itu kayak gimana? Sebenarnya gini, kalau misalnya kita lihat di apa ya, di sisi dari Indonesia kena resesi, sebenarnya properti itu sama sekali apa ya, not a big deal gitu loh. Betul. Ini tuh masih bagus banget. Kalau kalian bisa cek produk domestik bruto itu tuh masih 13,6% Saat ini. saat Benar. ini. Benar. Jadi itu di perpajakan itu ngaruhnya masih besar. Karena Betul. banyak Oke. sektor-sektor juga yang ngaruh ke properti. Jadi menurut gue kalau misalkan kita lihatnya ke Indonesia itu nggak ngaruh resesi. Cuma kita lihatnya ke sektor apa? Sektor penjualan. Oke. Sektor penjualan ini ngaruh. Kalau misalkan Oke. sektor penjualan kayak gue nih, gue kan Iya. jual properti, ngaruh nggak sih di sektor penjualan? Yang ngaruh. Oke. Lo harus fit in ke zamannya aja. Kan udah tahu mau Oke. resesi nih. Hmm. Masa lo mau naikin harga sih? Dia Kayak gitu. malah turunin gitu ya. Iya nggak turunin juga, cuman yang make sense aja Diikutin gitu loh. aja, diikutin. Diikutin Oke. aja, diikutin Fluktuasi ya, zamannya aja. betul. Kalau misalkan ini mau resesi, berarti lo harus fit in sama keadaan itu. Betul. Kalau enggak, ya itu pasti Ke kejar. jalan sama Iyalah, sekali, benar. Benar makanya. sih. Gitu sih. Sebenarnya kalau misalkan dibilang resesi Indonesia nggak ngaruh properti. Oke. Properti itu masih jalan banget, Oke. Masih bagus lah ya. masih buat bagus. Kalau misalkan lihat diinvest ya. datanya juga, gue udah sering lihat data. Oke. Kalau misalnya kita bisa lihat data, itu masih 13,6%. Itu ngaruh ke perpajakan daerah maupun perpajakan umum. Jadi masuk untuk negara juga gede. Iya. Karena Harganya- sektor-sektornya itu banyak gitu loh. Benar. Oke, gitu. oke. Harganya juga lebih murah ya sebenarnya kalau mau Iya. beli itu enakan pas pandemi sih ya. Bener. Kalau Soalnya lo punya harganya uang harusnya- lebih, iya. kenapa nggak beli waktu pandemi aja? Bener. Itu lagi harga lagi turun. Harga lagi turun. Kayak Covid Iya. kemarin juga kan. Dan Iya. properti kan turun. nggak ada inflasi. Betul. Benar That's sih. why kenapa nggak properti gitu. Benar. Setuju, Menarik sih itu. setuju. Kalau bisnis properti sendiri itu gimana? Kalau dari Mei sendiri untuk manage bisnis propertinya? Sebenarnya sih jujur aja nih, sekarang gue lagi on off properti nih. Karena tim gue Oke. gak kurang. Iya, jujur aja. Ah. Karena tim gue gak kurang. Kemarin sempat ada ya keluar, terus dia ada tim-tim gue yang tiba-tiba move kemana gitu loh. Nah, kalau misalkan nge-manage sendiri sebenarnya struggle-nya ada banget. Karena sewa apartemen, dan kebetulan gue juga ada sistem co-living. Apa tuh? Co-living, lo tau kan co-living? Iya, Co-living iya, itu iya. kayak sharing apartemen gitu loh. Oke. Jadi misalkan dalam satu unit lo bisa sharing apartemen dan disewakan per kamar. Oh. Itu gue ada. Nah, Oh, gue ada sistem banyak. itu ya? Ada sistem itu, Oh, jatuhnya oke, kayak oke, kos-kosan oke. gitu. Iya, iya. Gue Tapi ada apartemen gitu ya. Apartemen.
Harusnya sih di Singapura, di Amerika banyak yang kayak gitu. Benar. Yang kayak ada roommate gitu kan. Benar. Nah gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan co-living sendiri ini tuh lebih struggle dibanding lo nyewain apartemen yang the whole unit gitu. Karena the whole unit itu pasti ya udah lo manage-nya cuman lo harus bayar service charge, sinking fund, terus kayak ya udah maintenance biasa. Sedangkan kalau co-living itu bener-bener yang kayak lo harus ngurusin wifi-nya, lo harus Iya, ngurusin sampai cleaning-nya. detailnya Nah itu tim gue tuh agak berkurang di situ di co-living ini. Oh, jadi Nah, kayak service apartment ya jatuhnya. service ya? apartemen gitu. Oke. teknis, orang-orang teknisnya masih kurang. Nah gue kebetulan emang sekarang jadinya pakai vendor. Oh, buat ngurusin tuh kebanyakan gue pakai Servisnya. vendor, iya. Oke. Gitu sih. Sebenarnya kalau misalkan kita jual apartemen itu balik lagi sekarang kan lagi agak kata orang kan bakal ada resesi dan lain-lain ya. Itu agak menurun sih memang. Udah mulai kerasa nih Udah sekarang. mulai Demand-nya berasa. berkurang ya. Demand-nya berarti. berkurang. Waktu pandemi sempat naik demand-nya di pertengahan lah. Pertengahan. Karena harga lagi rendah banget, benar-benar dijual rendah. Nah, itu gimana sih cara kita buat sebagai sebagai penjual itu ngebikin harga tuh masih oke di pasar gitu. Nah, akhirnya gue kalau misalkan jual properti apartemen gitu, gue pasti nyari unitnya yang kira-kira masih oke banget nih buat gue jual. Kalau enggak gue gak bakal ngambil gitu. Oke. Lesson learn ya. Kalau yang mau belajar properti Iya, kayak boleh gitu banget, ya. boleh banget. Oke. Karena gue tadi juga nggak sama sekali nggak tahu properti Iya, tahu. jadi dari benar-benar awam terus masuk. Iya, gue masuk karena gue benar-benar belajar yang literally masuk ke dalam pekerjaannya. Iya. Gue sampai bantu showing apartemen, gue dealing apartemen, gue ketemu owner, gue cek misalkan ada ada tim onboarding namanya, itu yang ngurusin untuk defect-defectnya. Gue benar-benar yang liatin, gue kasih lihat gitu loh. Karena kalau misalkan kita nggak kayak gitu, menurut gue kita bisa dibegoin sama karyawan atau Iya benar sih. staff kita kan. Dan lebih nggak ngerti juga sih. Lebih nggak paham, jadi bisa dibego-begoin gitu. Betul. Sama semuanya lah ya. Iya. Benar sih. Oke, kalau Laundry Lo sendiri kan tadi emang dari awal juga tuh kan belajar bisnis modelnya dan lain-lain. Untuk saat ini tuh udah ada berapa cabang? Sekarang tuh gue ada totally 5. 5 cabang di 5 aja cabang. tuh kalau boleh tahu. Ya, Alhamdulillah ada 5 ya. Gue alhamdulillah dulu nih. Alhamdulillah dong. Jadi Luar biasa. yang pertama tuh kan gue emang ngambilnya di Tebet di apartemen. Kemarin yang market gue nih nyarinya apartemen. Iya. Karena kalau misalkan gue laundrynya di komplek, menurut gue tuh udah ada marketnya sendiri. Iya. Dan memang harga gue tuh agak middle up. Oke. Jadi memang Emang gue pasarnya nyarinya di sana. pasarnya di apartemen gitu. Gue ada di rata-rata Jakarta Selatan semua sih. East Resident, Taman Rasuna, Tebet East Resident ada 2. Tapi kebetulan di East Resident itu gue namanya beda. Oke. Gitu, karena partneran sama yang lain. Gitu. Tapi itu masih gue yang handling gitu. Itu laundrynya apakah Mei buka untuk Franchise dan semacamnya atau memang diurus sendiri? diurus sendiri. Urus sendiri 5. Tapi yang East Casablanca ini kebetulan karena gue yang handle, namanya beda, ini ada partner juga gitu. Oh, jadi lebih kalau mau partneran gitu lah ya. Tapi Partneran tapi ya brandnya beda gitu. Gue nggak mau nama yang sama gitu. Iya. Bisa tuh nanti. Bisa. Cakep sih itu bisnisnya. Semua orang butuh kan soalnya. Iya. Sebenarnya sih kalau kayak gitu kita harus tahu marketnya aja sih. Benar. Iya. Terus kita bisa tahu nih behavior dari si tempat kita mau bikin itu tuh emang suka nge-laundry nggak sih? Benar sih. Kalau misalnya nggak suka nge-laundry ngapain? Iya. Karena laundry ada di mana-mana kan. Iya, makanya apartemen tuh salah satunya itu ya. Kota besar itu Iya. adalah sasaran utama kan. Makanya Kalau jarang yang kayak sendiri, sedangkan kalau komplek gitu kan biasanya ada mbak, Ada kita iya. sendiri nyuci gitu. Kalau apartemen kan biasanya udah ya udahlah kayak apartemen atau kos-kosan malah. Iya, itu juga Kalau bisa. kalau di ini. Dan kan tuh people know this, menurut gue juga rata-rata anak-anak zaman sekarang kalau misalkan di kota-kota besar kayak Jakarta Selatan kan malas buat nyuci ya, apalagi kayak gitu kan mager gak sih? Iya kan, Yo, lo juga kan. Gue pelanggan dia BTW. Dia pakai jasa gue by the way. dia. Thank you for Soalnya juga emang kayaknya mungkin dari zaman kita kuliah juga udah nggak pernah nyentuh
banyak Iya, mahasiswa-mahasiswa Iya. udah gak nyentuh sama sekali apalagi kan. kan di Jakarta Iya, kan. dari zaman kosan Lo sampai tahu apartemen banget juga. mobilitas di Jakarta crowdednya kayak gimana. Betul, Kita betul. kerja pulang, apalagi sekarang udah balik lagi back to normal kan. Gak ada waktu sih Gak ada buat waktu. kayak nyuci Iya. sendiri. Iya. Ya, Iwan tahu banget kok karena Iwan sibuk ya minta ampun. Iya. Gak sibuk tapi males aja Iya. kayaknya ini. Iya. Kalau ngeliat pasar yang ada gitu, ada tips nggak sih gimana untuk orang-orang kalau mau buka usaha laundry? Tips, kalau tips nih menurut gue, yang pertama lo harus cek lokasi dulu. Lokasinya kayak gimana sih. Betul. Yang kedua lo tuh harus tahu layanan lo tuh harus bagus gitu loh. Karena menurut gue yang namanya usaha jasa itu layanan nomor 1. Benar, hospitality. Kalau misal iya Hospitality, hospitality-nya, kalau hospitality-nya jelek bisa aja tuh orang pergi gitu loh. Benar. Terus harga, lo harus bandingin harga sama market di sekitar. Iya. Karena laundry itu terlalu banyak. Laundry itu usahanya banyak banget di mana-mana lo bisa nemuin. Kalau misalkan udah layanannya nggak bagus, terus harganya tinggi, ya orang juga nggak mau kali. Iya, Tinggal benar. pindah ke samping aja, ke samping pasti ada. Banyak Samping banget kiri kanan juga soalnya ada. kan. Ya Iya. itu makanya menurut gue sih lo cek tempat dulu, lo cek lo bandingin harga, Iya. lo form dulu sama jasa apa aja sih yang bakal lo keluarin, terus lo kalau bisa trending si employee yang benar-benar kalau bisa tuh benar-benar paham banget. Oke. Either itu misalkan untuk kiloan atau satuan, lo harus benar-benar ngajarin dia gitu. Terus gimana sih cara manners ke customer? Karena itu ngaruh banget. Karena kan Iya, layanan. benar. Yang menurut gue Hospitality. layanan tuh Service. iya service itu bener-bener nomor 1, apalagi jasa kan. Bener. Lu jualinnya jasa. Terus satu lagi, sebenarnya sih problem gue di laundry itu sebenarnya employee Iya. sering hilang timbul. Hilang timbul. Hilang Gimana timbul tuh kayak tiba-tiba kayak resign, gue harus nyari karyawan baru lagi. Harus Sering. planning awal lagi. Karena lo ya. tahu kan kalau laundry itu kan itu human yang kerja gitu loh. Bener. Lu bener-bener ya lu setrika Iya. sendiri. Dan Ya itu kalau misalkan mesin bukan kemampuan khusus ya. Iya. Semua orang bisa tapi harus rajin. harus rajin. Bener sih. Nah kalau misalnya lo nggak dapet employee yang kira-kira loyal, ya gitu lo pusing sendiri buat jadi business owner tuh pusing sendiri buat nyari-nyari employee yang kira-kira mau stay di bisnis kita gitu. Itu sih. Iya sih. Benar sih itu. Banyak ya belajar sama Mami. Banyak banget tuh. Nanti juga bisa belajar juga tuh yang mau belajar sama Mami tentang Bisa laundry. dikontak ya. Bisa dikontak untuk laundry dan properti. Waduh. Iya. Waduh bukan apa-apa nih. Masih cetek. Bener. Enggak lah. Udah lumayan lah. Udah 2 tahun. Iya. Udah 2 tahun itu bisnisnya loh, tapi pengalamannya Iya. itu kan sebenarnya kan udah ditarik ke belakang itu kan udah Iya. itu udah termasuk research and develop kan. Iya, Karena bener. gue bener-bener nyemplung. Iya, itu dia. Gue nggak cuman ngasih duit nih duit gue lo kerja Iya, enggak. bener. Gue bener-bener yang kayak gue harus tahu akar-akarnya nih. Betul. Kalau gue nggak tahu akar-akarnya Bener gue bisa sih. dibegoin sama employee gue nggak Iya. mau. Oke. Terus kalau sebenarnya kan kayak jadi kayak kita bertiga tuh kenal satu sama lain tuh dari HIPMI kan. Iya, Karena iya, kita satu masuk organisasi. HIPMI. Iya, Satu angkatan. Iya. Buat lo sendiri Mei, menurut lo apa sih kayak lo udah merasakan kayak benefit dari kayak join HIPMI ini nggak? Benefit ada lah. Kebetulan gue kan juga masuk HIPMI kan juga kebetulan dari dulu tuh pengen banget. Oh, udah impian nih pengen berarti itu. banget karena gue Gila. mikir kalau misalkan komunitas itu Iya, iya. ngaruh ke lingkungan Iya, kan. networking bener. Networking. Nah, kebetulan kan emang gue juga udah nyemplung di usaha. Gue pasti mau ketemu sama teman-teman yang sevisi dan misi sama gue. Dan lumayan banget setelah gue masuk HIPMI, networkingnya lumayan. Cukup Iya, bener, cukup bener. apa ya? Ya asalkan lo bisa bener aja sih di HIPMI. Kalau Iya, misalkan iyalah contohnya kita di sini juga kan kekumpulnya karena Iya. satu HIPMI iya kan. kan. Nah itu menurut gue sih kalau misalkan komunitas tuh ngaruh banget sih, ngaruh banget. Lo bisa collabs bareng, lo bisa ketemu sama teman-teman yang satu pemikiran sama lo, satu frekuensi sama lo bisa nambah pengetahuan juga. Lo yang tadinya nggak tahu usaha ini gimana, terus akhirnya lo tanya belajar gitu kan. Jadi menurut gue ini salah satu hal yang emang gue pengenin dari dulu dan akhirnya gue bisa masuk HIPMI. Dari HIPMI sendiri udah ada entah itu klien, entah itu Iya, collab. udah ada collab. Klien mah partner. ada aja gak sih, dia klien gue gak sih? Oh, klien ya. Iya. Iya. Kalau collab Collab kerja sama ada ditawarin gue, cuman Oke. belum lanjut gitu loh, belum
belum ngobrol Iya, lagi iya, gitu. Tapi iya. ada Ya ini beberapa. hitungannya kita lagi collab Iya, nih kita lagi sekarang. collab Iya, kan. kita lagi collab Nah, sekarang. iya, bisnis sekalian kan. Iya, benar. Oke, ini kita last questions ya buat Hmm. Mei ya. Lo sendiri nih kayak lo ngelihat diri lo sendiri tuh kayak in the next 5 years tuh kira-kira bakalan jadi orang yang gimana? Apa kalau masih bakalan berkecimpung di laundry sama Iya. properti ini, atau kayak kira-kira ada hal lain yang pengen lo kejar nggak? Kayak milestones apa yang kayak pengen lo, apakah ada bisnis baru yang mau lo bikin atau apalah yang kayak lo lihat Apapun di itu, entah itu di bisnis, entah 5 itu tahun di, ke depan di ya? hubungan, Atau tiba-tiba apa udah Ini kayak nikah kita lagi gitu kan. interview ya. Iya, Ini kayak lagi interview ya. Iya. Mau Oke, nikah oke. kayaknya nih. Amin. Iya, hopefully ya. Iya. Kita doain ya Amin, guys, amin. doain ya semuanya. 5 tahun ke depan. Ngapain ya? Gue sebenarnya nggak ada spesifiknya. Cuma gue ada bayangan aja. Kayak ya gue pengen pastilah. Gue pengen ngembangin bisnis gue. Harapan gue juga kayak laundry ini gue pengen beberapa cabang, dan kalau bisa jangan di Jakarta doang. Harapannya sih kayak gitu pastinya. Karena kan ini bisnis yang udah ada, yang harusnya gue kembangin dengan baik gitu kan. Terus dan sekarang emang gue kebetulan fokusnya emang di laundry Oke. gitu. Terus apalagi ya? Ya merit pasti pengen lah. Oke. Udah umur 28 Pak soalnya. Iya. Tahun depan 29 deh. Aduh sedih banget anjir. Tapi masih ini ya, apa namanya? Kelihatan masih muda. masih lah. muda banget. Masih? Iya. Thank you. Masih cakep dia. Iya. Anjir, ini apa nih? Banyak yang naksir. Oh, jangan gitu dong. Iya. Enggak, Yohan juga Yohan. Gak ada. Udah jadi curhat. Iya, Iya. gitu deh pokoknya. Mau merit, terus gue pengen banget buka yayasan sih. Oh. Jujur, dari dulu gue pernah ikut podcast juga. Gue Iya, pernah iya. bilang, gue pernah statement gue pengen buka yayasan. Bareng Oke. gue ya. Iya. Iya, itu Oh, juga gue juga pengen collab sama dia. By the way, Oke. Iya. Oke. gue pengen Doain collab sama ya. dia. Iya. Doain ya. Apa tuh? Nanti belum kita lah. obrolin Ntar, lah, ntar, kita ntar. obrolin lah ya. Itu Nanti ada. jinx. Kita Tapi takut itu jinx. juga Iya. itu juga one of my dream, ada yayasan. Iya kan, dan seru banget. disability dan semacamnya. Iya Kalau iya aku iya kepikiran iya. untuk Kayak itu apa juga. ya? Kayak lo punya duit tapi lo nggak bisa bantu sesama, ngapain anjir? Iya, Iya, kayak iya. end goal kita kan rata-rata kayak Iya, pengen iya. membantu. Iya. Sebelum gue orang bikin lain. usaha aja gue udah mikir kayak gitu. Benar. Kayak gue pengen banget deh Iya. one day gue punya yayasan yang benar-benar kayak, karena gue anaknya agak suka yang kayak melankolis gitu loh ngeliat hal-hal yang kayak gitu anjir. Jadi kayak kenapa gue nggak bantu yang bisa gue bantu. Benar. Gitu. Yang sebenarnya kayak dari sekarang juga kita kan juga udah coba juga Mm-mm. kan kayak bantu dengan apa yang kita punya Iya, lah. iya. Tapi kalau dengan punya yayasan mungkin kayak lebih terarah, Lebih Lebih ada terarah. wadahnya. lebih ada wadahnya, bisa kayak ngumpulin orang juga Iya, yang iya, punya iya. satu visi misi gitu sih. Benar-benar bagus. Oh, aku tambah satu pertanyaan deh. Mhm. Kamu suka apa nih? Yang ada hobi tertentu nggak sih kalau untuk Mei sendiri itu? Hobi Ya, entah kamu hobi membaca, entah kamu hobi apa gitu. menulis. Entah kamu apa ngegombal gitu iya, ya? iya. Apa ya? Gombal deh. Enggak sebenarnya bukan hobi, tapi lebih suka baca buku sih. Oke. Tapi nggak selalu suka baca Oke. buku ya. Tapi gue beberapa kali atau beberapa buku gue punya gitu loh. Oke. Hmm. Soalnya dari beberapa orang, jadi dari beberapa orang berapa episode gitu yang aku ajak ngobrol, rata-rata suka baca. Iya iya. Dan itu adalah salah satu apa namanya Kunci. pelajaran juga, kunci ya Mm. untuk sama-sama apa namanya untuk kita belajar. Growing buat Iya, jadi iya, lebih iya. baik. Boleh kasih satu Tapi- buku nggak? Rich Dad Poor Dad. Oke. I know. Itu seru Oke. banget. I Jadi read kayak that book. kayak lo itu lo misalkan tajir nih, Iya, tapi iya, lo nggak iya. bisa manage duit lo. Iya. Percuma. Buat apa? Percuma. Iya. Kalau lo Betul bukunya. tajir, lo bisa manage duit lo, ya udah duit tuh bakal ngalir Iya. terus. Betul. Kayak gitu. Aset Lu harus baca deh. produktif ya. Iya, aset harus produktif. Iya, benar. Jangan Itu genius aset sih, tapi itu buku yang iya. genius aku Iya, juga. iya. Kamu baca juga berarti? Iya, ya? jangan sampai jadi liability kan. Iya, makanya- jangan sampai benar exactly. Oke. Kayaknya sampai sini dulu podcast kita. Udah semua nih pertanyaannya udah banyak. Kita belajar dari Mbak Mei. Yeay. Terus juga Yeay. di sini ada logo-logonya. Ya ini logo-logo bisnisnya nih. Atau bisa dikontak juga. Nanti Mbak Mei-nya apa? IG-nya apa? IG apa nih? IG-nya Mei. At mana? Oh sini ya. Iya. At Meiliza DP. Oke. MEILIZA DP.
Cie. Oke, Ini bakal thank di-follow nih. Di follow ya, dia udah Juga, dikasih udah tahu tuh, di-follow. emang minta di follow. Iya, minta di-follow. Kalau nanti mau gua- lihat ada bisnisnya juga ada di Ada di situ, bio, di ada di bionya. bio-nya. Bener. Oke, thank you Thank you dan ya. see ya. Thank you you, semuanya. bye. Dadah.